Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Awataka Studio. Pernah nggak sih kalian melihat tumpukan beton dan bata tapi rasanya justru estetik dan menenangkan? Di video kali ini, aku akan mengajak kalian membedah sebuah desain rumah tinggal berkonsep industrial modern. Buat kalian yang sedang merencanakan rumah impian, video ini wajib ditonton sampai habis. Kenapa? Karena di sini kita akan belajar bahwa konsep industrial itu bukan cuma soal tembok yang belum jadi, tapi soal kejujuran rasa. Mari kita mulai dari wajah bangunannya terlebih dahulu ya. Kesan pertama yang aku bangun di sini adalah diam tapi berkarakter. Filosofinya adalah honesty of material. Di lantai dasar, aku membiarkan beton expose tampil apa adanya. Warna abu-abunya yang dingin, tekstur kasarnya, bahkan garis-garis sambungan cetakannya sengaja aku pertahankan. Ini bukan cacat ya, teman-teman, tapi ini adalah seni untuk menyamarkan retak rambut sekaligus memberi tekstur pada bidang yang luas. Nah, supaya rumah ini nggak terlihat kaku seperti gudang, aku mainkan kontras di lantai atas. Masa kotak di lantai atas sana, aku bungkus dengan bata terakota. Warna orange-nya yang hangat seolah memeluk beton dingin di bawahnya, menciptakan keseimbangan visual yang pas. Dari jalan, rumah ini mungkin terlihat seperti benteng, masif, tertutup, dan juga misterius. Ini sengaja didesain sedemikian rupa untuk menjaga privasi mutlak bagi pemilik rumah ya. Orang luar tidak bisa mengintip ke dalam, tetapi dari dalam melihat dengan jelas ke area luar. Tapi pertanyaannya, apakah di dalamnya gelap dan sumpek? Mari kita buktikan langsung ke dalam. Nah, namun sebelum itu, sekarang coba kita terbangkan drone sebentar untuk mengubah sudut pandang kita dari atas. Nah, dari sini rahasia rumah ini mulai terungkap. Kalau dari depan tadi terlihat sangat tertutup, dari atas sini terlihat jelas strategi desainnya. Tantangan utamanya adalah gimana caranya bikin tumpukan kotak beton ini bisa bernafas. Jawabannya, aku terapkan lewat strategi sobekan massa. Aku sengaja melubangi bagian tengah bangunan ini untuk area hijau ya. Prinsipnya sederhana ya teman-teman. Bayangkan seperti saat kita mau membuka kaleng susu kental manis. Kan biasanya kalau kita cuman melubangi satu sisi aja, isinya bakal susah keluar alias macet. Kita harus melubangi dua sisi yang berseberangan supaya ada aliran udara yang mendorong isinya keluar dengan lancar. Nah, rumah ini pun sama di arsitektur. Teknik ini disebut ventilasi silang atau cross ventilation. Kalau cuma ada jendela di depan, udara bakal diam terjebak atau stagnan. Makanya aku buat lubang kedua berupa taman-taman di tengah bangunan ini. Ada sobekan taman di belakang carport, ada taman tengah besar di area keluarga, sampai taman privat di kamar tidur utama. Dengan begini, angin punya jalur untuk mengalir tembus, masuk dari depan, berputar mendinginkan ruangan, lalu keluar lewat taman-taman ini. Rumah pun jadi sejuk alami tanpa harus bergantung pada AC selama 24 jam. Nah, jadi di sini juga strateginya bisa memangkas pengeluaran listrik kalian ya per bulannya gitu. Oke, sebelum kita masuk, coba perhatikan satu detail unik di fasad depan ini. Kalian lihat ada celah vertikal sempit yang seolah membelah masa bangunan. Celah selebar 20 cm ini bukan cuma aksen di tampak depan aja. Secara arsitektural, celah ini memanjang utuh dari sisi depan ini terus menembus sampai ke ujung paling belakang bangunan. Ini adalah jalur cahaya vital. Bayangkan saat matahari bergerak, cahaya akan menerobos masuk lewat celah panjang ini, menciptakan garis sinar yang dramatis di sepanjang lorong lantai 2 nantinya. Jadi, lorong di dalam rumah tidak akan pernah terasa gelap atau mati. Oke, sekarang cukup untuk teorinya. Sekarang mari kita coba rasakan suasananya. Saat kita melangkah mendekati pintu masuk, kita nggak langsung ketemu pintu, kita disambut dulu oleh area transisi ini. Sebuah kolam ikan dengan suara gemercik air, ditemani pohon pakis Brazil yang rimbun. Kenapa area ini penting? Karena rumah industrial itu materialnya keras, beton itu keras, bata itu kesannya kaku gitu ya.
Kita butuh elemen penyeimbang seperti air dan tanaman agar mencairkan suasana yang keras-keras tadi itu. Jadi, unsur lunak ini berfungsi mendinginkan mata dan telinga kita. Stres di jalan saat macet, harapannya bisa luntur dulu di sini sebelum kita benar-benar masuk ke dalam rumah. Oke, sekarang kita masuk lewat akses utama di carport. Salah satu yang aku hindari dalam mendesain carport adalah kesan gudang parkir. Biasanya carport itu gelap dan sumpek ya kan, tapi di sini coba lihat ke area belakang mobil ini. Nah, di sini itu ada sobekan taman pertama yang kita lihat dari drone tadi. Jadi di sini ada pohon solobium yang aku jadikan sebagai vokal pointnya. Bahkan saat baru pulang kerja dan memarkir mobil pun, mata kita sudah dimanjakan dengan view hijau. Enggak ada ceritanya tembok lagi gitu ya. Jadi harus ada penyeimbangnya. Sekarang mari kita masuk ke ruang utama, yaitu ruang keluarga. Di sini esensi dari desain ini benar-benar terasa. Ada perubahan suasana yang drastis saat kita melangkah dari luar ke dalam. Jika fasad depan tadi memberikan kesan privasi yang kuat dan tertutup, interior ini justru sebaliknya. Kita bakal menemukan banyak bukaan-bukaan. Kontras inilah yang aku sebut sebagai spatial release atau pelepasan ruang, membuat kita merasa lega seketika saat berada di dalamnya. Di sini batas antara dalam dan luar menjadi sangat tipis. Kaca besar di samping sofa ini membingkai kolam ikan di depan tadi layaknya sebuah lukisan hidup. Kalian bisa duduk santai, beraktivitas dengan nyaman, namun tetap terhubung dengan elemen alam di luar sana. Oke, sedikit bergeser di area yang sudah dijangkau ini, aku letakkan powder room atau toilet tamu. Posisinya strategis, tamu nggak perlu masuk ke area privat kamar tidur kalau mau ke toilet, dan penghuni rumah yang lagi nonton TV atau berbincang-bincang asik bareng keluarga pun mendapatkan akses terdekat gitu. Fungsional tetapi tetap didesain estetik biar nggak merusak pemandangan ruangan di tengah. Jadi ini seakan-akan nggak ada aja nih toilet di sini gitu ya. Seakan-akan dinding aja, padahal kalau kita buka pintu, di sini ada toiletnya gitu. Gimana menurut kalian sampai sini, asik nggak? Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia bintang utamanya. Tepat di samping kiri kita ada inner court atau taman tengah. Ini adalah paru-paru sesungguhnya dari rumah ini. Taman ini bukan cuma tempelan, tetapi dia berfungsi memisahkan zona santai, ruang keluarga dengan zona servis dapur. Lewat bukaan besar inilah cahaya matahari melimpah masuk ke tengah rumah. Dan ingat analogi kaleng susu tadi, lewat taman inilah udara panas ditarik keluar, digantikan angin segar yang bersirkulasi ke seluruh ruangan. Perjalanan dari ruang keluarga ke ruang makan pun jadi pengalaman yang menyenangkan karena kita berjalan bersisian dengan taman. Sekarang sampailah kita di area ruang makan dan dapur. Jujur aja, siapa sih yang betah masak kalau dapur di pojok belakang gelap dan pengap? Di desain ini, masak itu menjadi kegiatan seakan-akan lagi healing gitu. Sambil nyiapin sarapan, pandangan kita langsung lurus ke taman tengah yang hijau. Gimana dengan bau masakan? Tinggal buka jendela lebar-lebar, asap langsung keluar, ganti dengan oksigen segar. Makan bareng keluarga di sini rasanya kayak lagi piknik di villa setiap harinya. Itu sih harapannya dari konsep rumah ini. Oke, sekarang coba kita perhatikan area di dekat tangga ini. Ada satu space unik yang aku manfaatkan jadi area belajar atau home office. Mejanya built-in, nempel langsung sama struktur tangga betonnya. Tapi detail favoritku ada di lantainya. Sadar nggak kalau lantainya turun sekitar 20 sentian gitu. Nah, ini namanya teknik sunken level. Secara psikologis, saat kita melangkah turun, kita merasa masuk ke zona yang lebih memeluk dan privat. Ini membantu banget buat fokus kerja atau belajar. Dan tentu saja depannya tetap dikasih bukaan besar yang langsung menghadap ke taman. Nah, ini menolong banget ya pada saat mata kita lelah belajar atau lelah bekerja, itu di depan laptop kita bisa langsung lihat aja ke area-area hijau di depan kita. Berikutnya, kita masuk ke area paling sakral di lantai satu ini, ya kamar tidur utama.
Konsepnya simple, resort feeling. Sebelum masuk ke kamar, kita disambut dulu nih sama taman-taman private ini. Di sini ada pohon solobium dengan dinding yang berlatarkan panel conwood atau semen motif kayu gitu. Masuk ke dalam kamarnya, suasananya langsung hangat. Kepala ranjang atau handboardnya aku desain menggunakan material yang sama ya dengan dinding taman di luar tadi. Tujuannya apa? Agar batas luar kamar dan taman itu jadi menyatu. Bangun tidur, buka mata, yang pertama dilihat adalah lukisan alam, bukan tembok tetangga gitu. Jadi ini kemewahan yang sulit didapat di rumah perkotaan pada umumnya. Oke, sudah selesai untuk lantai satunya. Sekarang yuk kita naik ke lantai 2 untuk lihat-lihat di atas. Nah, di sini ada tangga dan tangga ini aku anggap sebagai sebuah sculpture di dalam rumah. Struktur beton ekspos yang maskulin, enak tangganya dilapisi kayu jati biar hangat aja di kaki gitu. Dan railingnya menggunakan besi beton polos yang dicat hitam doff menjulang vertikal sampai ke plafon. Sampai di atas, kita langsung ketemu lorong penghubung. Kalian ingat nggak jendela panjang di fasad depan tadi? Nah, ini adalah tampilan dari dalamnya. Cahaya matahari masuk membentuk garis lurus di lantai lorong ini. Lorong yang biasanya cuma jadi tempat numpang lewat, di sini jadi punya suasana yang magis karena permainan bayangannya. Di lantai 2 ini adalah teritori untuk anak-anak. Ada 2 kamar tidur dengan desain yang senada tapi lebih playful, serta satu kamar mandi sharing yang luas. Setiap kamar tetap mempunyai akses jendela, memastikan anak-anak tumbuh dengan cahaya matahari dan sirkulasi udara alami yang sehat. Oke, di sini kita bakal lihat sekilas aja untuk setiap detail kamarnya. Seperti ini untuk kamar tidur anak pertama, dan seperti ini untuk kamar tidur anak keduanya. Dan di tengah-tengahnya terdapat toilet, ada kamar mandi dan WC tentunya. Dan di atasnya kita sediakan juga lubang sebagai area untuk servis tandon gitu. Jadi untuk masuk ke tandonnya melalui kamar mandi di lantai 2 ini ya. Oke teman-teman, itulah tadi perjalanan kita membedah rumah kotak industrial ini. Dari luar terlihat diam dan tertutup, tapi di dalamnya ternyata sangat hidup dan bernafas. Intinya mendesain rumah itu bukan sekedar soal seberapa megah tampilannya buat dipamerin ke orang lain gitu ya. Tapi soal gimana rumah itu melayani penghuninya, tentang cahaya yang masuk, udara yang mengalir, dan rasa tenang saat kita pulang ke dalamnya. Semoga desain kali ini bisa memberi inspirasi ya buat kalian yang mungkin memang merencanakan untuk membangun rumah tinggal dengan konsep industrial seperti ini. Terima kasih banyak sudah nemenin aku keliling secara virtual. Dan jangan lupa juga silakan aja tulis di kolom komentar bagian mana dari desain rumah kali ini yang paling kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.